Tanian lanceng merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Madura dalam corak pola pemukiman. Artinya apa? Artinya masyarakat Madura memiliki suatu bentuk pola pemukiman yang itu sudah diakui hingga di Indonesia. Di pola pemukiman tersebut itu sudah ada sejak nenek moyang kita. Dari zaman kolonial Belanda, pola pemukiman ini sudah menjadi fokus penelitian dari orang-orang yang ada di luar sana. Yang ko atane, maksudkan ko atane kasaba setiap bekto nanam padi ya namen padi. Deki sila lamare padi ya mun nemor jak nasi maturun nanti ya namen boko. Ya salar jera sabrong, muan sapeng ko. Ya landu kasaba. Kerja lah kira orang anu ya teki panen padi. Yang ko atane, maksudkan ko atane kasaba setiap bekto nanam padi ya namen padi. Deki sila lamare padi ya mun nemor jak nasi maturun nanti ya namen boko. Ya salar jera sabrong, muan sapeng ko. Ya landu kasaba. Kerja lah kira orang anu ya teki panen padi. Kok sataretan telok laki kabin saking setong almarhum lah kare duaan. Ya engko area se dia di badak dia mau ini aring tua gelu. Se nomor 2 dia ada temor anti anak tapi duaan. Ada si di laut kok kan kui tanah. Terus dah di laut kok kan dengar sampai kan kui pertanian sengkok ikan gendungan sengkok saben arena ikan dong. Makanya sampai minome jadi dia kenalan kau saya ada ibarat dia musala kan kui apa jangan kok tidak ada pak betok. Jangan. Jadi salah satu budaya yang masih hidup di Madura khususnya pedesaan saat ini adalah tanian lanceng. Ini tanian lanceng itu sendiri adalah himpunan dari beberapa keluarga yang dia hidup dalam satu halaman panjang. Makanya itu disebut dengan tanian lanceng. Ya, kalau aktivitas tanian lanceng itu yang paling identik adalah kebersamaannya. Ya. Karena memang maksud dari tanian lanceng itu kan adalah kakek buyut kita terdahulu itu membeli sebuah tanah untuk ditempati anak cucunya saja, jadi tidak ada orang luar. Makanya yang paling identik adalah kebersamaannya. Dan bentuk rumah itu tanian lanceng juga ada seperti tanduk, ada di atas itu kayak benteng. Tanduk itu melambangkan kemakmuran. Ya nggak makmur gimana? Sesaudara saling bantu membantu. Tidak ada sistemnya
istilahnya iri atau merasa dia lebih kaya atau lebih mungkin, sama saja. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, orang-orang di pedesaan zaman dahulu itu mengerti tentang pentingnya. Jadi sebuah halaman bukan halaman. Karena rata-rata zaman dahulu rumah Madura itu kan menghadap ke selatan. Di depannya ada halaman, kemudian punya anak ditambah lagi rumah ke timur, punya anak tambah lagi ke timur, atau punya anak lagi tambah ke barat. Kemudian di depannya itu Bodeman Cepah dulu namanya, pendopo walaupun satu, ada rumah lagi. Kemudian ada Langker ya, menghadap ke timur. Kemudian bahkan ada Pangkeng dulu ya, tempat untuk menjamu kalau ada tamu dari jauh untuk tidur di Pangkeng itu. Jadi semuanya berada di halaman itu. Dan tujuannya satu keluarga besar antara kakek, anak dan cucu-cucu itu biasanya kalau bulan purnama itu menggelar tikar di halaman. Kakeknya bercerita tentang kancil, neneknya bercerita atau mungkin nyanyi-nyanyi bersama di halaman itu di bawah bulan purnama. Jadi dengan demikian ada nilai-nilai kekerabatan secara filosofis. Sebenarnya rasa persatuan, rasa saling hormat menghormati, rasa sayang menyayangi itu bisa diciptakan di Tanian Lanceng itu. Nah, di Tanian Lanceng itu sendiri, untuk saat ini, di era-era modern saat ini, memang ada banyak beberapa renovasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Bahkan dulu Sultan Abdurrahman Pakunataningrat itu memberikan corak khusus kepada setiap rumah yang ada di Tanian Lanceng itu. Misalkan, salah satu rumah itu pasti ada corak Hindu, pasti ada corak Belanda. Karena apa? Pada saat itu memang Sultan Abdurrahman Pakunataningrat memiliki kedekatan yang sangat erat dengan kaum Hindia Belanda, sehingga pemikirannya dalam bentuk corak-corak bangunan itu terinspirasi atau dipengaruhi oleh unsur-unsur atau kebudayaan di Hindia Belanda, dan itu bisa ditelusuri kita bersama. Nah, untuk saat ini, di era modern saat ini, sudah banyak beberapa rumah-rumah yang sudah melalui tahap renovasi, sehingga rumah-rumah yang semula berbentuk corak yang cukup unik itu sudah diganti dalam bentuk modern. Si abang si model jari akan asal lari abang kokona abang tahun 2000 keramik dia cara dia bisa masang aspis guna mun lambak kok kan guna genteng dari atap kolare jura mun lambak kan. Dan untuk saat ini memang belum saya temui dan belum ditemukan juga ada beberapa orang yang menginginkan untuk membeli rumah itu. Sampai saat ini pun juga masih belum ada peristiwa hal demikian. Karena apa? Karena rumah yang ditempati di dalam satu tapak di Tanian Lanceng itu berasal dari turun-temurun, dari kakek dan nenek moyang mereka. Jadi secara kepemilikan, secara kebudayaan itu sudah melekat dalam diri mereka.
Nah, sehingga apa? Tidak mungkin ada orang luar yang mau membeli daerah itu guna untuk membangun kebudayaan baru. Dan itu memang harus perlu beradaptasi. Ya mun bisa andi kepikiran kian boleh kang kian rehab carana bisa andi yang ya mun andi modal ra andi hajat rehab kian mun bisa ya perkara tak bisa dunia remah tandi biaya tandi benda sompamana ya mempolana atera kang kuya rehab andi pikiran. Tanah lanceng itu perlu dilestarikan karena kita ke depannya nggak mungkin anak-anak kita akan tahu apa tanah lanceng sebenarnya. Saran saya ya harus dipertahankan bangunan rumahnya, dijaga jangan sampai direnov atau dibangun-bangun seperti sekarang. Nah, ke belakang memang tidak kita pungkiri, ya tidak bisa kita pungkiri bahwa tanah lanceng itu nanti akan dibeli secara total atau sehingga nanti tanah lanceng itu akan digantikan sebagai model perumahan. Kita tidak tahu itu ke depannya. Nah, hanya saja kami selaku praktisi sejarah sangat menginginkan agar unsur-unsur kebudayaan ini masih dipertahankan. Karena apa? Karena inilah yang akan membentuk identitas dari setiap wilayah, khususnya di Kabupaten Sumedang.